salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Retno Maharani, SPD MPD. Biasanya saya dipanggil Teacher Eno. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan peranan Pancasila. Mari kita lihat. Subtopik yang pertama yaitu tentang makna Pancasila. Istilah Pancasila itu sudah dikenal dalam kepustakaan Buddha dan India. Dalam ajaran Buddha terdapat ajaran moral yang terdiri dari Dasasila, Saptasila, dan Pancasila. Ajaran Pancasila menurut Buddha merupakan aturan yang harus ditaati oleh penganut biasa atau awam. Pancasila memiliki 5 larangan. Yang pertama itu dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang berdusta, dilarang meminum minuman keras. Kemudian, dengan masuknya penyebaran Hindu-Buddha, maka ajaran Pancasila masuk ke dalam kepustakaan Jawa, terutama pada masa Majapahit. Yaitu istilah Pancasila ditemukan dalam buku Negara Kertagama, karya Empu Pancara-Panca, dan buku Sutasoma, karya Empu Tantular, di mana dalam Sutasoma dikenal dengan istilah Pancasila Krama. Pancasila Krama merupakan 5 dasar tingkah laku atau perintah kesusilaan yang disingkat dengan Malimo, yaitu dilarang membunuh, mencuri, berzina, minum minuman keras, dan berjudi. Kemudian, makna dari Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau azas. Pengertian Pancasila menurut para ahli. Yang pertama menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah dasar isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Sedangkan menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara. Secara umum, Pancasila adalah dasar dari negara Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pancasila disusun berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat Indonesia. Berarti di sini dapat dilihat bahwa sumber Pancasila adalah nilai-nilai masyarakat Indonesia. Masuk lagi kepada fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila secara umum yang bisa kita lihat, yang pertama, jiwa bangsa Indonesia. Kemudian, kepribadian bangsa Indonesia. Lanjut, pandangan hidup bangsa Indonesia. Dasar negara Republik Indonesia. Perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Sumber dari sumber segala hukum. Sumber tertib hukum bagi bangsa Indonesia. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Kemudian kita lihat fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ada 2, fungsi pokok dan fungsi di samping. Fungsi pokoknya sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sedangkan fungsi di samping fungsi pokok yaitu perjanjian luhur, di mana kesepakatan wakil-wakil rakyat menjelang dan sesudah proklamasi. Kemudian yang kedua, sebagai kepribadian bangsa, di mana Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lainnya. Dan yang ketiga adalah sebagai moral pembangunan, di mana menjadi arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional. Dan yang terakhir adalah sumber segala sumber hukum, di mana seluruh peraturan perundangan yang harus dibuat disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.